Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspani. Ada berbagai bentuk sayembara sastra atau sayembara puisi yang akan kita omongin ya. Sayembara atau kontes atau lomba atau apa, nah, nama-nama yang bersinonim dengan itulah. Ya, pada dasarnya ada dua. Satu lomba buku dan lomba puisi. Kalau lomba puisi ya puisinya yang diikut sertakan. Kita menulis puisi sesuai dengan tema yang ditawarkan oleh si panitia lomba atau pihak yang menyelenggarakan. Kita kirim dong. Atau sayembara buku puisi. Nah, bukunya ada dua nih. Satu buku yang sudah diterbitkan, banyak lomba-lomba yang seperti itu ya. Jadi bukunya sudah harus terbit, mungkin terbit secara indie, mungkin terbit secara mayor, penerbit besar begitu, dan bahkan ada perlombaan yang mensyaratkan bukunya ber-ISBN. Itu artinya terdaftar di Perpustakaan Nasional. Jadi ISBN itu International Standard Book Number kalau nggak salah, itu dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi di Indonesia yang mengeluarkan, yang punya hak untuk mengeluarkan registrasi itu terdaftar di seluruh dunia, berarti itu kan adalah Perpustakaan Nasional. Itu penerbit tahu bagaimana mendapatkan itu, dan itu gratis gitu. Ada persyaratan yang ada buku sayembara yang mensyaratkan buku yang diikut sertakan itu ber-ISBN begitu. Nah, ada satu lagi lomba yang sayembara manuskrip atau naskah. Namanya manuskrip, ya yang diikut sertakan adalah calon buku gitu. Secara etimologis kan manuskrip itu artinya tulisan tangan. Dulu sebelum ada komputer, atau ada mesin ketik gitu, sebelum dicetak begitu kan orang menulis dengan tangan, menulis dengan pena bulu ayam yang sangat terkenal, ikonik gitu kan gitu. Jadi manuskrip itu artinya tulisan tangan gitu, skrip itu tulisan. Jadi dari kata itulah konsep manuskrip itu berkembang gitu. Jadi sekarang naskah apapun yang belum dicetak, baru dihasilkan oleh pengarangnya, itu disebut manuskrip atau naskah. Mau diketik pakai komputer, pakai mesin ketik, intinya belum dibukukan, naskah yang belum dibukukan. Jadi kalau ada lomba namanya lomba manuskrip, ya manuskrip satu calon buku yang dilombakan itu gitu. Biasanya ada syarat-syaratnya, ada syarat jumlah halaman atau syarat jumlah puisi. Nah, agak mungkin membingungkan begitu, kecuali syaratnya jelas, misalnya satu puisi hanya boleh panjang 1 halaman dan maksimal 40 halaman, artinya 40 puisi syarat lombanya. Kalau disebutkan begitu ya mau nggak mau kita ikutin lah. Atau ada batasan halaman misalnya. Puisi yang disertakan maksimal minimal atau maksimal 50 halaman misalnya kayak gitu. Berapapun puisinya ya cukupkanlah segitu. Mungkin puisi kita ada yang panjangnya 2 halaman, 3 halaman atau 4 halaman. Jadi tinggal disesuaikan aja tuh gitu. Kalau 30 halaman udah cukup, 30 puisi cukup 50 halaman ya berarti 30 puisi lah yang kita sertakan. Yang penting syaratnya apa gitu. Kalau syaratnya misalnya 40 atau 50 halaman ya cukupkan itu gitu. Itu syarat fisik ya. Tapi biasanya lomba-lomba puisi itu yang paling ditilik oleh juri itu tema, kesatuan tema. Jadi lomba nih kita anggap lombanya lomba manuskrip yang bebas ya, tanpa tema begitu. Jadi panitia lomba tuh benar-benar pingin melihat satu manuskrip, satu kumpulan puisi yang menggambarkan penggarapan tema yang khas, yang unik gitu dari seorang penyair gitu. Nah,
maka di situ tuh tilikan juri itu biasanya akan jeli di situ gitu. Kesatuan temanya, kalaulah unsur-unsur puitika lainnya dianggap beres gitu, maka juri akan melihat kesatuan tema itu gitu. Misalnya, adakah yang baru di situ? Misalnya temanya adalah kota yang semakin individualis misalnya kayak gitu, atau desa yang semakin dikepung oleh industri. Nah, bisa nggak seorang penyair atau kita misalnya gitu menggarap sejumlah tema yang mengucapkan itu secara kuat dalam beberapa sajak. Nah, karena itu jumlah itu menjadi penting tuh. Jumlah itu jumlah puisi dalam satu tema yang sama itu bisa menunjukkan intensitas seorang penyair dalam menggarap tema yang dia bahas itu gitu. Ini dengan catatan lombanya tidak mensyaratkan sebuah tema. Biasanya kalau lomba manuskrip itu tidak mensyaratkan sebuah tema gitu. Karena sulit ya, banyak orang bisa menulis satu tema yang sama begitu, maka dibebaskan. Jarang, menurut saya nggak pernah malah. Kalau lomba puisinya, ya lomba puisi satu puisi ya gitu. Atau ketika ada tawaran untuk ikut serta dalam sebuah antologi bersama gitu kan temanya sama tuh. Itu jadi bahan seleksinya oleh kurator justru gitu, atau editornya gitu. Misalnya tema Khatulistiwa atau tema apa gitu, kita menyesuaikan lah satu puisi yang kita kirim itu ke tema itu. Nah, itu yang harus dicermati ketika kita ingin mengikuti lomba manuskrip puisi. Menguntungkan loh sebenarnya, karena kan nggak harus diterbitkan dulu. Kedua-dua lomba itu ada gitu. Dari Hari Puisi itu mensyaratkan buku yang diikut sertakan kan, atau Kusala Sastra Khatulistiwa itu juga buku yang diikut sertakan kan. Jadi kita harus menerbitkan dulu, mencetak dulu, menjadi buku dulu, mikirin covernya dulu gitu, baru diikut sertakan. Kalau manuskrip kan enggak, justru membantu kita untuk mungkin itulah kalau kita menang misalnya gitu, atau masuk dalam terpilih menjadi 5 karya terbaik atau juara 2 dan 3 misalnya gitu, itu jalan kita justru untuk dibukukan gitu. Jadi itu tentang lomba. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan ditanya di komentar di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.